Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Bapak. Apa kabar kalian? Bagus, kalian pasti sehat semuanya. Kali ini kita akan membahas tema 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku. Pada sub yang kedua, topik yang akan kita bahas adalah hewan di sekitarku, bagian pertama. Sudah siap ya anak-anak ya? Menemukan kalimat pemberitahuan dari teks. Banyak hewan di sekitar kita. Kita dapat mengetahui nama-nama hewan dari sebuah informasi. Sebuah informasi dapat ditulis dalam bentuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan diakhiri dengan tanda titik. Mari kita baca bersama-sama. Hewan peliharaan dan hewan liar. Dedi memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia. Manusia memelihara hewan karena suka hewan tersebut. Contohnya kelinci, kucing, burung, ayam, dan lain-lain. Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam, misalnya di hutan. Contoh-contoh hewan liar ada singa, harimau, buaya, ular, dan lain-lain. Pada teks di atas terdapat kalimat pemberitahuan tentang hewan peliharaan dan hewan liar. Misalnya, Dedi memiliki hewan peliharaan, yaitu kelinci. Ini termasuk kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan yang lain yang seperti apa? Selain hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan liar hidup bebas di alam. Menulis aturan merawat hewan peliharaan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Aturan rumah dipatuhi seluruh anggota keluarga. Salah satu aturan di rumah adalah aturan merawat hewan peliharaan. Berikut contoh merawat hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan dan minum secara teratur. Yang kedua, membersihkan tubuh hewan secara teratur atau dimandikan. Yang ketiga, membersihkan kandang tempat makan dan tempat minum hewan. Menirukan gerak hewan. Ingat cara menirukan gerak hewan? Gerakan kepala, gerakan tangan, kaki, atau anggota tubuhmu yang lain. Kalian dapat menirukan cara hewan berjalan atau cara hewan mengepakkan sayapnya. Kalian dapat juga melakukannya dengan mengamati gerak-gerik hewan secara seksama. Sebagai contoh gambar ini menirukan gerak ayam berjalan. Menanggapi kalimat pemberitahuan, kita dapat membuat tanggapan dari sebuah kalimat pemberitahuan. Untuk memberi tanggapan dengan baik, bacalah kalimat pemberitahuan dengan seksama. Isi dari kalimat pemberitahuan harus dapat dipahami terlebih dahulu. Coba kita lihat percakapan berikut antara Komang dan Mei. Mei, kemarin aku melihat katak sedang melompat di rumput halaman rumahku. Berarti tempat hidup katak ada di darat. Aku kurang setuju, Komang. Menurutku, katak juga dapat hidup di air. Aku pernah melihat anak katak berenang di air. Anak katak itu biasa kita sebut berudu. Wah iya, aku ingat sekarang.
aku juga pernah melihat berudu di sungai. Jadi, katak merupakan hewan yang dapat hidup di air maupun di darat. Ya, aku setuju denganmu, Mei. Mei memberikan tanggapan atas kalimat pemberitahuan yang dikatakan oleh Komang. Mei memberikan tanggapan dengan baik dan santun. Kita harus santun saat menanggapi sesuatu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Katakan juga alasannya saat memberikan sebuah tanggapan. Berikutnya menuliskan kalimat pemberitahuan dari teks. Kita lihat teksnya. Berwisata ke kebun binatang. Dedi berwisata bersama ayah dan ibunya. Mereka berwisata ke kebun binatang. Di sana, Dedi melihat berbagai jenis hewan. Saat mengunjungi kandang orangutan, Dedi melihat seorang anak melempari orangutan. Petugas segera memberitahu untuk tidak melempari hewan di kandang. Hewan tersebut bisa marah. Lalu, petugas tersebut memberitahu tata tertib di kebun binatang. Sebagai pengunjung yang baik, Dedi mematuhi semua peraturan yang ada di sana. Pada teks di atas terdapat beberapa kalimat pemberitahuan. Contohnya, kalimat pemberitahuan berisi informasi. Yang berikutnya menjelaskan aturan merawat hewan. Aturan adalah tata tertib yang harus dipatuhi. Di kebun binatang juga ada tata tertib. Tata tertib tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Tata tertib di kebun binatang antara lain membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang, membuang sampah di tempatnya, tidak boleh mengganggu hewan, tidak boleh memberi makan hewan, tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda di kebun binatang. Yang terpenting adalah membuang sampah di tempatnya. Kita bisa mengucapkan kadang-kadang kita sering membuang sampah di sembarang tempat. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Tolong kalian tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Harus berdisiplin dan selamat belajar.